Shalom, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan jika Engkau masih memberikan kesempatan hari ini Tuhan untuk memuji-muji, memuliakan nama Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ibadah ini Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan akan nyata di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita akan nyanyikan Bapa datang.
Biar setiap pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Allah kita, Raja kita yang luar biasa, sebab Dialah kekuatan kita. Haleluya. siapkan hati kita, kita akan menyanyikan kasih sejati. Maka kami
selalu berharap Tuhan akan memberikan yang terbaik buat setiap kehidupan kita, dan kita percaya bahwa apa yang Tuhan berikan buat kita adalah yang terbaik bagi seluruh kehidupan kita. Jadi Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami menerima setiap kebenaran firman-Mu, mari Tuhan Engkau masuk di dalam setiap hati dan kehidupan kami. Berkati setiap kehidupan kami. Buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan ke dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus mengartikan semuanya di dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan, pakai bibir mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan ini ya Bapa. Taruh setiap pikiran-pikiran-Mu di dalam pikiran hamba-Mu ini Tuhan. Taruh setiap perkataan-perkataan-Mu di dalam bibir mulut hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus sendiri yang akan menuntun setiap kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba dan kami semua sudah siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gitu Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saudara terambil di dalam kitab Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang kelima. Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang kelima. Mari kita baca bersama-sama saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mulai ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita diberi dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah tidak dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya ulangi ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini ya, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara-saudara kekasih oleh Tuhan, ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan berarti ya, sesuatu yang diharapkan atau keinginan supaya sesuatu itu menjadi kenyataan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, namun kenyataanlah tidak seperti dan tidak selalu demikian. Karena seringkali apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita ya tidak seperti apa yang kita kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, semuanya maunya seperti itu yang kita harapkan. Semuanya baik, semuanya berjalan lancar, semuanya sehat, semuanya baik, saudara. Tetapi yang terjadi tidak seperti apa yang kita harapkan. Ya, bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Pertanyaannya, bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu bisa kita miliki di dalam setiap kehidupan kita. Ya.
Yang pertama, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dalam ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, firman Tuhan katakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Hasil akhir dari sebuah proses urutannya adalah kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, dan baru terakhir adalah pengharapan. Ya, pengharapan bukan sesuatu yang diletakkan di awal, tetapi pengharapan adalah sesuatu yang diletakkan ya pada akhir sebuah proses, saudara. Ya, pengharapan bukan terjadi ketika melalui atau di depan sebuah proses, tetapi pengharapan itu adalah hasil dari sebuah proses, saudara. Untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, ya, seseorang sebelumnya telah melalui berbagai macam hal di dalam setiap kehidupannya, ya sehingga dia dapat mempertahankan setiap kehidupannya, ya, dalam berbagai macam pergumulan hidup, menimbulkan ketekunan, menimbulkan tahan uji, sehingga berbuah pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ya, kenapa kenyataannya banyak orang yang nyatanya kecewa, saudara, akan pengharapannya. Mereka kecewa akan pengharapannya karena mereka meletakkan pengharapan itu di depan sebuah proses. Ya, mereka meletakkan pengharapan di depan proses yang lain. Ketika seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, ya, pengharapan tersebut dapat mengecewakan setiap kehidupannya. Ketika kesengsaraan datang dan belum tahan uji, pengharapan akan menumbuhkan kekecewaan dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji. Ya, pengharapan yang tahan uji terhadap kesengsaraan, pengharapan yang tahan uji terhadap berbagai macam pergumulan hidup di dalam dunia ini, sehingga apapun yang terjadi, pengharapan tidak pernah mengecewakan setiap kehidupan kita, saudara. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, apapun yang kita rasakan di dalam dunia ini, kesengsaraan, apapun proses yang datang dalam setiap kehidupan kita, pencobaan-pencobaan apapun yang datang ke dalam setiap kehidupan kita, saudara. Seperti sekarang ini, dunia sedang mengalami berbagai macam hal yang tidak mengenakan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, banyak orang meninggal, banyak orang terpapar penyakit. Tetapi mari kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita mempunyai pengharapan yang tidak mengecewakan. Oleh karena Tuhan kita sudah melalui berbagai macam proses, ya, sehingga proses itu membuahkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan kita. Oleh karena Tuhan kita hidup, Tuhan kita bangkit dan memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ya, yang kedua, kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Dalam Mazmur 147 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan katakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya dan orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ketika kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Ketika kita berharap kepada manusia, ya, kekayaan, kekuatan, jabatan, dan berbagai macam hal pengharapan yang kita
harapkan kepada manusia, maka semua itu akan mengecewakan kita, saudara. Ya, bahkan terkadang orang yang begitu kita kenal, orang yang begitu kita percayai, ya, mereka sekalipun mereka dapat mengecewakan kita, saudara. Ya. Bahkan mungkin orang yang terdekat dengan kita, suami kita, istri kita, mereka adalah orang-orang yang terbatas juga, saudara. Mereka pun dapat mengecewakan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, satu-satunya pengharapan kita, ya, yang tidak akan pernah mengecewakan kita adalah pengharapan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab apapun yang terjadi dalam rancangannya Tuhan bagi kita, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan kebinasaan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang malapetaka. Tuhan tidak pernah merancangkan sakit penyakit buat kita, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera buat kita, saudara. Apapun yang sedang terjadi, ya, apapun yang kita alami saat ini, ya, saya mau katakan buat kita bahwa yang harus keluar daripada bibir mulut kita adalah setiap ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Karena dalam tekanan, dalam segala sesuatu yang tidak mampu kita pikirkan dengan pikiran kita, tetapi kita mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan, maka disitulah letak berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, berharap kepada Tuhan, ya, tekun dan tahan uji, maka pengharapan kita tidak pernah akan mengecewakan kita. Ingat, saudara, firman Tuhan, ya, di dalam Roma 5 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima berkata kepada kita, jikalau kita berada di dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, firman Tuhan katakan bahwa kesengsaraan itu, ya, kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya yakin dan percaya, saya dan saudara mempunyai Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, dan Roh itu akan membawa kita ke dalam setiap kebenaran, karena Roh itu adalah Roh Tuhan. Roh itu tinggal di dalam setiap hati dan kehidupan kita, dan setiap hati dan kehidupan kita adalah baiknya Tuhan. Tuhan tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan ada di dalam kita, dan kita di dalam Tuhan. Maka minta apa saja yang kita kehendaki, maka Tuhan akan memberikan semuanya buat kita. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan kita sampai demikian jauh, saudara. Kita percaya kepada Tuhan yang hidup, kita percaya kepada Tuhan yang mati tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Oleh sebab itu dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah kita adalah Allah yang hidup. Jikalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita, saudara? Kita yakin dan percaya apa yang sedang terjadi sekarang ini merupakan tanda-tanda akhir zaman, bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ya, bangsa melawan bangsa, penyakit, sampah, dan berbagai macam hal, gempa bumi, bangsa melawan bangsa. Kita yakin dan percaya bahwa sebentar lagi Tuhan akan menjemput kita. Saudara-saudara, ya, kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, saya akan berdoa buat kita semua di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini melalui YouTube, channel YouTube Gereja Kristus Gembala AOG,
Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Kita meminta kuasa Tuhan turun dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami kembali datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan, menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan, menyerahkan setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan, menyerahkan setiap pemimpin-pemimpin terkhususnya di daerah kami, Kota Waringin Timur ini Tuhan Yesus. Sampit, mari Bapa Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan. Terlebih lagi Tuhan Yesus, kekuatan kesehatan atas setiap kehidupan mereka. Kami semua umat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan. Jemaat Tuhan di dalam gereja Kristus Gembala Sampit ini Tuhan, mari Bapa Engkau tutup bungkus lindungi kami dengan kuasa darah-Mu. Dan biarlah malaikat-malaikat-Mu berpasukan itu menjagai kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa meminta daripada Tuhan, apapun yang sedang terjadi, COVID-19 ini Tuhan Yesus, Tuhan jauhkan daripada kami ya Bapa. Tetapi Tuhan, Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat Tuhan yang mungkin saat ini Tuhan mereka sedang membutuhkan sandang pangan. Tuhan Engkau memberkati mereka. Mereka yang sedang membutuhkan keuangan, Tuhan Engkau memberkati mereka. Mereka yang saat ini mungkin sakit, Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Mereka yang dalam keadaan susah, Tuhan hiburkan mereka. Dan saat ini hamba berdoa Tuhan buat Bapak Nyoto, suami daripada saudara kami yang ada di sebelah Tuhan Yesus. Mari Bapak, Tuhan Engkau jamah tubuhnya yang sedang sakit, Engkau jamah jantungnya yang lemah Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa kepada Dia Bapa, Engkau sembuhkan Pak Nyoto ini Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, bilur-bilur Yesus, sembuhkan anakmu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Serahkan semua jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Kau berkati setiap kami, lindungi setiap kami. Mereka yang bekerja jauh daripada keluarga mereka, Tuhan sertai mereka. Keluarga-keluarga kami yang jauh daripada kami, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkati mereka. Akhirnya Tuhan Yesus, biar kami semua berada dalam perlindungan, biar kami semua berada dalam penjagaan ya Tuhan. Inilah setiap kehidupan kami serahkan ke dalam tangan. Engkau Allah yang selalu memperhatikan setiap kehidupan kami. Engkau Allah juga yang menyertai kami. Engkau Allah juga yang memberikan segala sesuatu yang terbaik yang kami butuhkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tapi sebelumnya hamba berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang akan memberikan setiap persembahan melalui setiap amplop yang akan dikumpulkan. Tuhan Engkau berkati setiap kehidupan mereka, pribadi-pribadi yang memberi, keluarga-keluarga yang memberi. Tuhan berkati setiap persembahan mereka, Tuhan berkati setiap keluarga mereka. Buka tingkap-tingkap lagi dan curahkan berkat-Mu berlipat-lipat kali ganda dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Kami akan pulang tinggalkan tempat. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini ya Bapa. Mari saudara kekasih dalam Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal oleh anak Yesus Kristus, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Engkau berjanji akan memberkati kami. Engkau berjanji akan menyinari kami dengan sinar wajah-Mu yang suci dan kudus, dan memperhatikan setiap kehidupan kami untuk diberkati. Diberkatilah Engkau di tanah di mana Engkau tinggal, rumah di mana Engkau tempati, dan semua orang yang berada dalam rumah-Mu diberkati oleh karena Yesus Kristus yang tinggal bersama-sama dengan Engkau. Diberkati setiap pekerjaan-Mu, hasil usaha-Mu, hasil keringat-Mu, apapun yang Kau perbuat di dalam Tuhan, Tuhan berkati dengan berlipat-lipat kali ganda.
hewan ternakmu dengan jumlah yang banyak, lumbung-lumbungmu penuh melimpah. Tuhan berkati studimu dengan hikmah dan kepintaran. Tuhan memberkati seluruh keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, cucu-cucumu, bahkan buah kandunganmu. Tuhan berkati. Tuhan menjaga engkau pada saat engkau keluar. Tuhan menjaga engkau pada saat engkau kembali ke dalam rumahmu. Dimanapun engkau berkendaraan, Tuhan sertai sampai engkau tiba di tempat tujuan dan kembali ke dalam rumah. Akhirnya pulanglah engkau dengan damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa di surga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus mau tinggal tetap dalam setiap kehidupan kita, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus